Teman-teman, Kementerian Keuangan itu juga bakal membuka kembali program beasiswa LPDP 2023 yang kalau nggak salah dari sebaran yang ada di Kemenq itu sekitar bulan Februari 2023 besok. Nah, persaingan yang cukup ketat untuk bisa lolos dari LPDP scholarship itu bener-bener luar biasa banget ya. Dan di sini aku mau bagi-bagi ke kamu tips lolos beasiswa LPDP 2023 tahap 1 untuk Februari besok yang Hakim sudah melansirnya dari tribunnews.com. Nah, untuk lolos seleksi dari LPDP ini, calon peserta harus mengikuti beberapa tahapan dulu nih ya, mulai dari pengumpulan berkas, terus juga ada tes tertulis hingga tes wawancara. Sebelum mendaftarkan diri, ada baiknya kamu untuk memahami dulu nih syarat daftar beasiswa LPDP itu apa aja dan bagaimana sih prosesnya. Hakim sudah melansir dari laman tribunnews.com yang dimana juga sudah dilansir lagi dari LPDP. Cuman ini syarat untuk 2022 ya, jadi nanti kalau ada perubahan paling nggak banyak. Kalau di 2022 tahap 2 sekitar bulan Juli atau Juni kemarin itu ada yang pertama syaratnya warga negara Indonesia, yaitu telah menyelesaikan studi program diploma D4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister, program magister S2 untuk beasiswa doktor, dan juga diploma 4 minimal sarjana 1 juga bisa untuk doktor juga. Bagi pendaftar dari diploma 4 D4 atau sarjana S1 langsung doktor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki LOE atau unconditional dari perguruan tinggi tujuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar program beasiswa doktor S3. Kemudian pendaftar yang telah menyelesaikan studi master S2 dan tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor tidak boleh mendaftar lagi di program beasiswa doktor LPDP. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyertaan atau penyetaraan ijazah dan juga konversi PK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan tidak sedang menempuh studi ongoing program magister untuk tujuan program magister ataupun doktor sebagai tujuan program doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Syarat berikutnya tidak sedang mendaftar atau menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. Pendaftar yang melampirkan LOE unconditional tadi dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersamaan dengan LOE unconditional itu tadi. Terus juga memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan yang ada di laman LPDP. Beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler ya teman-teman. Ini mengisi profil diri dan formulir pendaftaran online, terus juga menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia kalau dari yang diambil tuh untuk luar negeri. Terus kemudian juga ada menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor, menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada. Nah, penjelasan di atas itu merupakan syarat pendaftaran beasiswa LPDP 2022 tahap 2 kemarin secara umum. Tapi memang tiap jalur pendaftaran tuh umumnya punya syarat yang berbeda. Kemungkinan di tahun 2023 karena belum muncul ya, mungkin juga akan berbeda, tapi ya semoga nggak beda-beda jauh. Nih Hakim kasih tahu nih ya, cara daftar beasiswa LPDP tahun 2023 ini berdasarkan LPDP 2022. Yang pertama, kamu bisa mengunjungi link pendaftaran beasiswa LPDP 2022 kemarin. Kalau aku udah sempat searching juga, itu di beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Kamu bisa klik opsi untuk daftar dan pilih opsi buat akun. Terus kamu tinggal mengisi data diri, nama lengkap, foto, password, dan lain sebagainya. Setelah mengisi data diri, itu kamu mau dikasih verifikasi dari email, ya kan? Dari email kamu. Terus habis itu klik tautan yang ada di email untuk memverifikasi akun kamu. Biar akun kamu sudah terverifikasi, kamu langsung bisa login kembali ke situs beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Silahkan lengkapi data diri kamu. Kalau sudah, tinggal klik beasiswa dan pilih menu daftar. Kalau untuk saat ini, kalau kamu klik menu daftar, mungkin belum ada keterangan untuk bisa mendaftar ya, karena belum ada informasi LPDP 2023. Mungkin akan muncul 1 bulan di awal tahun besok nih ya, 2023. Setelah itu kamu bisa mengisi formulir pendaftaran, dan jika formulir pendaftaran dan dokumen telah dilengkapi dengan benar, kamu bisa
melihat ringkasannya, dan kalau semua data yang dimasukkan telah sesuai, silahkan klik submit. Ini ada beberapa tips buat kamu yang pengen lolos LPDP. Dilansir dari Tribun Jakarta, seorang penerima LPDP bernama Mas Haidir Syahrul itu membagikan pengalamannya saat mengikuti tes seleksi beasiswa LPDP. Nah, pemuda asal Sulawesi Selatan ini mendapatkan beasiswa LPDP kategori afirmasi untuk universitas dalam negeri. Yang pertama, kata beliau, itu adalah mengumpulkan berkas. Jadi apabila tempat domisili saat ini itu berjarak cukup jauh dari kampus S1-nya, maka hal ini harus menguras waktu dan juga biaya yang cukup banyak. Sebelumnya, masnya ini juga pernah belajar di kampung Inggris, Kediri, dan berkasnya itu mulai disusun ketika pulang dari kampung halaman di Sulawesi Selatan tersebut. Nah, mengingat ada beberapa berkas yang belum dimiliki, misalnya bukti keanggotaan organisasi dan akreditasi, dia harus mengurusnya di Universitas Negeri Makassar, balik lagi ke kampung gitu ya. Nah, Mas Haidir ini yang mendaftar LPDP batch 2 tahun 2016, setelah dinyatakan lolos, dia mengaku sedikit kesulitan menemukan awardee lainnya. Namun setelah mencari-cari informasi, dia akhirnya bisa menghubungi beberapa penerima beasiswa lainnya dan saling memberi motivasi. Yang pertama, mengumpulkan berkas dulu. Yang kedua adalah seleksi terberat menurut Mas Haidir, itu adalah seleksi wawancara. Jadi pewawancara yang terdiri dari 3 orang. Di awal sebelum Mas Haidir ini masuk, di dalam ruangan itu sudah mulai tegang duluan, beliau mengatakan seperti itu. Nah, saat menunggu di depan pintu ruangan, Mas Haidir ini menenangkan dirinya dengan mengingat pesan orang tuanya, yaitu jangan pernah berhenti istighfar dan juga zikir. Ini juga pengingat buat kita ya yang mau daftar, buat teman-teman semua. Ucapkan bismillah, dan Mas Haidir akhirnya berjalan ke ruangannya untuk tes wawancara. Mas Haidir masuk ke ruangan dengan senyuman dan menyapa para pewawancara. Dan sejauh mana kamu mengenal daerahnya kamu sendiri? Ini bocoran dari Mas Haidir ya. Itu adalah pertanyaan yang paling diingat oleh Mas Haidir waktu seleksi wawancara. Dan alhamdulillah Mas Haidir ini bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Pengetahuan tentang kondisi geografis, demografis, ekonomis, sejarah, budaya, hingga adat istiadat daerah itu menjadi satu di antara kunci dalam berjuang mendapatkan beasiswa LPDP, kata beliau. Yang ketiga adalah skor TOEFL. Mas Haidir ini menjelaskan kalau skor TOEFL untuk beasiswa LPDP ya paling aman untuk kuliah S2 itu 500 lah ya. Jadi mempertimbangkan ini menjadi landasan yang kuat untuk mendaftar LPDP di universitas negeri nih teman-teman. Berikutnya ada Letter of Acceptance atau surat tanda penerimaan dari universitas tujuan yang sering menjadi pertimbangan para pelamar juga. Tidak jarang muncul dilema antara dapat LOE dulu atau dapat beasiswa dulu. Mas Haidir ini mendapatkan beasiswa LPDP tanpa memegang LOE. Dia mengatakan beberapa teman pendaftar lainnya itu dengan LOE di tangan, dan dia juga mengakui dengan begitu kesempatan mendapatkan beasiswa lebih besar. Jadi silakan cari LOE-nya dulu. Berikutnya biaya persiapan syarat LPDP itu memang tidak memungut biaya ya, alias gratis. Tapi untuk kamu yang pengen daftar beasiswa LPDP, tentu ada pengeluaran dari kantong sendiri untuk persiapan. Nah, Mas Haidir ini mempersiapkan dirinya itu kurang lebih 1 juta untuk persiapan diri sendiri, kayak tes TOEFL sekitar 500.000, dan selebihnya adalah biaya akomodasi Mas Haidir selama mengurus berkas dari Kabupaten Jeneponto ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan tadi. Nah, ini tadi beberapa tips syarat yang bisa kamu perhatikan buat kamu yang pengen mendaftar LPDP di tahun 2023. Doaku semoga kamu berhasil, karena aku sangat mendukung kamu banget untuk meraih your dream come true to be the awardee of LPDP 2023 ya. Selamat menunggu dan semangat untuk belajarnya mulai dari sekarang. Prepare yourself and enjoy your day. Thank you for the time and see you next time.